Nah, kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema kita pada di bulan ini ya, di bulan Februari ini, yaitu kita semua ini adalah salt of the earth. Sekali lagi tepuk-tepuk dadanya ini bilang, aku adalah garam dunia. Mungkin aku sulit percaya, mungkin aku belum bisa lihat, mungkin aku harus belajar lebih banyak, tapi Tuhan bilang aku adalah garam dunia. Lakukan serius saudara. Lakukan. Kasih tahu sama diri saudara pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan buat saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak mungkin menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Yang ini baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan kata itu ya saudara. Supaya mereka melihat perbuatan siapa? Bukan perbuatan Tuhan. Perbuatan kita yang baik. Namun mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Saudara pernah makan masakan atau saudara mungkin pernah puasa gitu ya. Terus makan makanan gak pakai garam, saudara pernah? Rasanya enak gak saudara? Gak enak ya rasanya ya. Tapi begitu makanan itu dikasih garam, makanan itu jadi enak. Siapa di sini pernah makan soto pakai garam enak? Pernah ya semua ya suka soto di sini ya. Nah pada waktu saudara makan soto itu dan enak, yang saudara puji sotonya apa garamnya saudara? Pernah ada di sini makan soto Betawi gitu ya, saya suka soto Betawi. Kalau makan soto Betawi biasanya garamnya dipisahkan. Terus kita kasih garam sendiri ya, sesuai selera kita. Yang orang Jakarta pasti tahu nih. Kasih garam, kasih jeruk nipis. Begitu saudara makan enak, saudara bilang, wow gila men, garamnya luar biasa. Pernah saudara kayak gitu? Gak pernah ya, yang dipuji sotonya. Padahal yang bikin enak garamnya. Gak ada garamnya sotonya enak saudara? Gak enak. Sama juga dengan terang. Kalau saudara di tempat ini ngelihat, wah luar biasa ya, praise and worship-nya, suasana itu enak banget gitu ya. Tapi suatu hari kadang ada saatnya tiba-tiba lampunya terlalu terang. Tiba-tiba akhirnya saudara terdistraksi, saudara nggak enjoy praise and worship-nya. Selama ibadah itu saudara cuma fokusnya ngeliatin lampunya terus. Itu lampu terang banget itu ya, nggak enak ya lampunya nggak enak. Apa yang terjadi saudara? Lampunya itu jadi mendistraksi apa yang seharusnya lampunya itu tunjukkan untuk menjadi bagus. Saudara bisa mengerti ya di sini ya. Nah itu yang terjadi juga dengan kita. Kalau kita jadi terang, tapi akhirnya fokus kita tuh kepada kehebatan kita. Kita kok gak diperhatiin, kita kok gak diakui, kita kok gak dipuji. Saudara jadi lampu yang terlalu terang dan bikin matanya orang itu sakit. Padahal tujuannya lampu itu adalah untuk apa saudara? Bikin apa yang disinari itu menjadi kelihatan baik. Nah itu maksudnya ayat ini. Nah di dalam perumpamaan ini Yesus ngasih kita tuh 2 perumpamaan. Yaitu bahwa kita ini adalah garam dan kita ini adalah terang. Itu 2 definisi yang lewat perumpamaan ini Tuhan tuh kasih ke kita. Prinsipnya itu sama ya. Aplikasinya berbeda tapi prinsipnya itu sama. Yaitu bagaimana kita menghidupi kehidupan kita itu sedemikian rupa. Sehingga orang itu melihat hidup kita. Melihat perbuatan kita yang baik. Dan memuliakan Bapa kita di surga. Ya, nah bulan ini kita nggak bahas yang terangnya, bulan ini kita akan fokus kepada garamnya. Jadi sekali lagi saudara, tepuk-tepuk diri saudara sendiri, senggol suami saudara, istri saudara, sebelah saudara dan bilang, kamu adalah garam dunia. Nah saya akan mulai dengan poin yang pertama seperti ini saudara. Bahwa identitas kita adalah sebuah identitas yang Tuhan itu kasih kepada kita dan bukan kita ini bikin atau tentukan sendiri dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di ayat yang baru kita baca tadi Pak Gembala Senior udah bilang ya, Yesus gak bilang sama kita gini, kamu harus jadi garam dunia. Kamu sebaiknya jadi garam dunia. Kamu nanti kalau udah hebat, udah lama bertobat, nanti kamu jadi garam dunia ya.
Tuhan nggak bilang seperti itu. Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Ini adalah sebuah identitas yang saudara suka nggak suka, setuju nggak setuju, saudara mau terima ini apa enggak, terserah saudara. Tapi di sini kebenarannya adalah saudara ini adalah garam dunia. Yang dipermasalahkan Yesus di sini adalah saudara ini garam yang asin atau garam yang nggak asin. Kalau saudara adalah garam yang asin, maka saudara akan menjadi sesuatu yang sangat berguna, sangat bermanfaat, sangat penting di dalam kehidupan ini. Tapi kalau saudara melupakan identitas itu, saudara menolak identitas itu dan saudara menjadi garam yang tidak asin, tidak tawar, maka di sini Yesus memberikan dalam perumpamannya, saudara akan diinjak-injak, dibuang dan tidak terpakai. Nah, problem kita dalam kehidupan ini saudara, problem kita dalam kehidupan ini, renungkan baik-baik. Kita seringkali menolak, melupakan, tidak menghidupi identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita terlalu sibuk untuk membangun, mengejar, dan menentukan identitas bagi diri kita sendiri. Lewat pekerjaan kita, bisnis kita, uang, apapun itu, pengakuan orang lain, kehormatan, nama besar. Kita bangun hidup kita atas identitas-identitas yang kita bangun sendiri, kita tentukan sendiri. Tapi kita lupa akan identitas sejati yang Tuhan itu berikan dalam hidup kita. Itu yang sering kali kita pelajari dan kita kenal dengan berhala. Nah, kita harus tahu bahwa ciptaan kita ini bukan pencipta. Kita ini adalah ciptaan. Ciptaan itu nggak bisa menentukan identitasnya sendiri di luar penciptanya. Nggak bisa, saudara. Kita harus hidup sesuai dengan identitas, fungsi, kegunaan, dan tujuan yang pencipta kita itu tentukan untuk kehidupan kita. Saya kasih sebuah contoh. Saya bukanlah seseorang yang handy. Saudara tahu istilah handy ya, handyman. Orang yang cekatan gitu ya. Kalau di rumah ada yang rusak, benerin sendiri gitu. Nah, saya itu paling bukan orang seperti itu, saudara ya. Kalau saudara kenal saudara kita yang namanya Adi Jayanata gitu ya. Atau mungkin Om Ferry, nah mereka tuh orang yang handy. Kalau ada bocor di rumah mungkin bisa dibenerin sendiri. Mobil rusak dibenerin sendiri. Saya bukan orang seperti itu, saudara. Saya peralatan-peralatan aja saya nggak tahu namanya apa dan cara pakainya itu seperti apa. Oke? Nah kemarin saya coba Google. Saya Google tuh saya ketik the weirdest tools in the world. Oke? Peralatan yang paling aneh di dunia ini. Nah loh, jadi saya ini udah bukan orang yang handy, nggak tahu peralatan-peralatan. Pakai obeng aja struggle gitu ya. Kemarin saya Google, saya search peralatan yang paling aneh di dunia ini yang orang itu mungkin nggak pernah temuin. Dan saya nggak tahu nih Om Ferry atau Adi tahu nggak peralatan ini, tapi saya tes ya saudara ya. Saudara tahu nggak ini alat apa saudara ini? Yang tahu diem aja. Tante diem aja tante ya. Jangan jawab dulu tante. Tante Yul jangan jawab dulu. Siapa yang merasa ini ujungnya bolpen saudara? Atau yang ngerasa ini meskipun bentuknya nggak tahu tapi ini salah satu dari instrumen alat musik. Peralatan drum atau apa. Saya pertama kali ngeliat alat ini saya kira ini alat yang di film Inception yang diputar itu. Kalau berhenti ini berarti cuma mimpi gitu ya. Kalau nggak berhenti ini realita gitu ya saudara ya. Kebalik ya. Kalau nggak berhenti ini mimpi ini. Kalau berhenti ini berarti realita. Ada yang nonton filmnya saudara ya? Atau ada yang mikir apa? Atau Tante Yul coba deh. Oke Tante ini apa nih Tante? Unting-unting atau pendulum? Sayang sekali. Oh iya benar sekali. Oke. Yang lain pada nggak tahu kan? Oke. Sementara yang lain nggak tahu bisa berdoa dan minta tuntunan Roh Kudus saudara ya. Sekarang tanya alat yang kedua saudara. Saudara tahu nggak ini alat apa? Siapa yang bilang ini alat untuk cek tensi darah saudara? Saya kemarin mikir kayak gitu jujur. Dengan PD-nya wah ini alat tensi darah. Ternyata jauh saudara. Bukan saudara. Nggak ada hubungannya ternyata. Atau ada yang kira ini pelampung, saudara, pelampung anak-anak? Gak ada ya? Gak tahu ya? Gak tahu? Daripada kita lama minta doa tuntunan Roh Kudus, kita sama-sama langsung aja skip ya, kita lihat ini. Ternyata betul sekali saudara, alat yang pertama itu namanya adalah, saya langsung ngeblank ini namanya, plumbob. Plumbob. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa lurusnya sebuah bangunan.
Dan saudara tahu amazingnya apa saudara? Ini adalah alat yang udah dipakai selama ratusan tahun dan banyak yang percaya ini adalah alat yang dipakai untuk bikin piramid di Mesir. Saudara. Wah keren ya, namanya Plumbob. Kalau belum pernah ada yang dengar nanti pulang bisa foto bareng sama gambar ini saudara ya, Plumbob. Saudara jadi orang yang lebih pintar daripada sebelum saudara masuk ke ruangan ini ya, Plumbob. Nah alat yang kedua, ini yang amazing sih menurut saya. Karena saya nggak pernah kepikir, nggak pernah lihat alat ini. Ternyata ada alat yang namanya inflatable shim. Yang ternyata ini gunanya itu adalah untuk mengganjel atau mengangkat sesuatu. Pada waktu saudara itu berusaha benerin sesuatu itu yang di bawahnya alat itu. Keren ya. Jadi kalau saudara mau benerin kakinya kulkas saudara, susah kan? Kalau nggak ada alat ini, itu harus ada satu orang tuh yang ngangkatin buat saudara atau saudara yang ngeborin, yang ngobengin gitu. Nah dengan alat ini saudara bisa tinggal taruh di bawahnya, terus saudara pompa. Nah kulkasnya jadi ada yang ngeganjel, saudara keren ya? Keren ya? Atau saudara itu lagi benerin pintu apa gitu, itu lihat saudara gambarnya saudara ya. Bahkan bisa ngangkat ban mobil, saudara keren kan? Luar biasa ya. Introducing inflatable shim. Wah. Ini pewahyuan yang luar biasa, tapi gak ada hubungannya sama Alkitab, saudara. Nah, pertanyaan saya adalah gini. Kalau saudara nggak ngerti, nggak kenal alat ini, alat yang pertama itu saudara mau pakai jadi mainannya anak saudara bisa nggak? Ya kalau saudara mau sih sah-sah aja. Kalau saudara mau bikin itu jadi alat musik bisa nggak? Atau jadi buat lempar-lemparan gitu, dart gitu. Ya kalau saudara mau bisa-bisa aja. Yang ini juga kalau saudara mau pakai untuk pelampung kira-kira bisa nggak? I don't know, tapi kalau dipaksain mungkin bisa ya. But I'm telling you saudara ya, saya kasih tahu saudara, menggunakan ciptaan dengan cara yang berbeda dari tujuan penciptanya adalah sebuah pelecehan dan penyimpangan. Saudara pakai alat itu tidak dengan seharusnya, sehingga suatu hari saudara bisa merusak alat itu, atau alat itu tuh nggak benar-benar bisa hidup sesuai dengan faedah, kodrat, dan tujuannya. Ia diciptakan. Dan saya kasih tahu saudara, itulah yang terjadi kalau kita nggak hidup sesuai dengan identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara harus tahu ini yang penting, saudara harus ingat ini. Di akhir hidup kita, pada waktu kita menutup mata di dunia ini, dan kita membuka mata di akhirat nanti, Tuhan akan tanya kepada kita bukan seperti ini. Bagaimana prestasimu di dunia ini? Bagaimana pelayananmu di dunia ini? Oh enggak, Tuhan enggak akan bilang itu. Tuhan akan tanya kepada saudara, bagaimana sudah menjadi garam di dunia ini? Seberapa asin kehidupanmu? Saudara enggak bisa nanti pada waktu menghadap Tuhan, saudara bilang, oh Tuhan, look. Tapi aku ini udah ngembangin bisnisku yang dari 1 cabang jadi 10 cabang. Aku udah besarin anakku nih jadi orang yang pinter, kaya, terhormat. Jadi presiden. Wah aku udah pelayanan jemaatku dari cuma 100 jadi 5.000 saudara. Tapi Tuhan akan tanya, well, apakah tapi sudah engkau menjadi garam lewat semua itu? Apakah lewat semua yang kau lakukan, orang sudah melihat semua itu dan memuliakan Tuhan lewat semua itu? Hebat sih punya 10 cabang perusahaan, saudara hebat. Tapi kalau manusia nggak memuliakan Tuhan lewat itu semua, then you're not salt. Hebat sih, bisa mendidik anak saudara sampai jadi presiden, oh hebat. Tapi kalau Tuhan nggak dipermuliakan, then you're not living your life as a salt. Hebat sih, jadi pendeta, bangun gereja, gedungnya luar biasa, punya jemaat 5.000, hebat. Tapi kalau Tuhan tidak dipermuliakan, then you're not living your identity as what God has told you to do. Sehingga dalam hal parenting pun, siapa di sini para parents atau calon parents, saudara yang mau nikah ya, saudara ingat ini ya. Tugas utama orang tua adalah membantu anak kita untuk menemukan identitasnya di dalam Tuhan. Bukan membangun identitasnya sendiri. Apalagi menentukan identitasnya berdasarkan apa yang kita mau sebagai orang tua. Nah kita harus sadar juga saudara, saya tutup poin yang pertama dengan ini, kita juga harus sadar bahwa hidup kita itu baru akan menemukan kepenuhan dan kebahagiaan dan sukacitanya yang sejati. Bukan di dalam kesuksesan, meskipun itu bagus, meskipun itu baik,
bukan di dalam uang, bukan di dalam nama besar, tapi pada waktu kita benar-benar sudah memenuhi identitas dan tujuan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jadi pertanyaan kunci untuk menutup poin saya yang pertama, coba renungkan baik-baik hari ini. Apakah kita sudah menghidupi identitas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita? Atau selama ini kita bangun hidup kita di atas identitas yang kita bangun dan tentukan sendiri bagi hidup kita? Let's reflect, let's repent kalau perlu. Nah, poin yang kedua, kalau gitu apa sih artinya jadi garam? What does it mean to be salt? Nah, kita harus tahu saudara ya, konteks garam pada waktu Tuhan Yesus itu ngasih kepada kita identitas ini dan perumpamaan ini, apa sih konteksnya garam itu? Bagaimana orang pada waktu culture itu, zaman itu melihat sebuah garam? Nah, garam itu punya dua fungsi yang utama saudara ya. Saudara harus tahu di zaman itu belum ada listrik, belum ada kulkas saudara ya. Saudara nggak bisa simpen barang-barang itu di kulkas karena pada waktu itu belum ada listrik. Sehingga garam bukan hanya berfungsi sebagai flavoring, perasa, tapi tujuan atau fungsi utama garam itu adalah sebagai pengawet, preservatif. Oke? Nah, ini adalah dua gambaran utama daripada garam. Yang pertama itu adalah untuk memberikan rasa, yaitu di dalam konteks ini berarti kita tahu memberikan rasa kerajaan surga ke dalam dunia ini, menunjukkan rasanya Tuhan. Jadi kalau Yesus itu mulia, Yesus itu manis, Yesus itu luar biasa, Yesus itu baik, Yesus itu penuh dengan kasih, Yesus itu penuh dengan kasih karunia, kemurahan dan kebenaran. Rasa itu tuh ditunjukkan lewat kehidupan saudara buat orang-orang yang belum mengenal Yesus. Saudara bisa mengerti ya? Kalau ada orang belum tahu rasanya kopi, gimana caranya saudara itu menunjukkan dan memberikan rasa kopi itu di dalam hidup saudara. Nah, pengawet itu artinya gini saudara. Kita itu menjadi pengawet, kita ini menjadi penyelamat di tengah dunia ini yang semakin busuk di dalam dosa. Saudara pernah ingat ceritanya Abraham? Suatu hari Tuhan mau mengutuk Sodom dan Gomora. Lalu Abraham berusaha bilang sama Tuhan ya, Tuhan jangan dulu. Lalu Tuhan bilang seperti ini, kalau masih ada satu orang benar raja di kota ini, masih ada harapan untuk kota ini selamat. Saudara ingat cerita itu? Itu bagaimana kita itu jadi pengawet. Di tengah-tengah culture yang semakin rusak, semakin korup. Yang dulunya tabu sekarang jadi umum, biasa. Yang dulunya itu kejahatan sekarang jadi hal yang lumrah. Dunia ini semakin jahat saudara. Siapa orang-orang ini yang menjadi pengawet nilai-nilai kebenaran di dunia ini? Di tengah-tengah yang korupsi itu semakin umum. Seks, penyelewengan seks itu semakin umum, semakin biasa. Dulu di mana-mana toilet itu cuma 2, laki cewek, sekarang bisa ada 3, 4 macam. Siapa yang bisa menjadi agen untuk mengawetkan nilai-nilai benar, salah, hitam dan putih di dunia ini? Itu adalah saudara dan saya sebagai garam dunia. Nah, kalau gitu gimana kita ini jadi garam melakukan dua fungsi ini di dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Nah, insting pertama kita saudara, insting pertama kita, saya nggak tahu dengan saudara, tapi kalau dulu saya melihat ayat ini, insting pertama saya, pada waktu saya ini dengar, oh kita harus jadi garam dunia, itu pemikiran kita adalah gini, pemikiran saya adalah gini, oh saya harus jadi orang paling sukses, paling berprestasi, jadi atlet yang juaranya paling banyak, lalu saya ini jadi orang yang, waduh, hebat, pelayanannya paling keren. Setelah saya capai semuanya itu, lalu saya bilang kepada semua orang, saya orang Kristen. Sehingga orang-orang itu bisa lihat bahwa, orang Kristen itu hebat-hebat. Siapa yang di sini dulu punya pengertian seperti itu? Kita bilang sama anak kita, kamu harus ranking 1 ya. Kamu kalau main basket harus juara 1 ya. Kamu harus prestasi ini. Supaya semua orang tahu, kamu orang Kristen. Sehingga kita kalau ngelihat atlet yang juara gitu ya, lalu ada tatonya Tuhan Yesus itu kita bangganya luar biasa. Kristen. Gak salah, gak sepenuhnya salah. Tapi saya kasih tahu saudara itu bukan esensinya. Dan itu bisa jadi sangat misleading. Kalau ada hamba Tuhan yang khotbah seperti itu saudara ya, itu menurut saya bukan khotbah yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita, tidak selalu kehidupan kita itu seperti itu.
Gak selalu semua orang itu jadi presiden, saudara. Gak selalu orang Kristen itu jadi orang paling kaya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai. Gak selalu. Muridnya Yesus ada 12. Apakah dulu artinya muridnya Yesus jadi orang terkaya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 12 di Israel? Enggak. Semua adalah orang-orang biasa. Mati di dalam cara-cara yang kalau dunia bilang itu mengenaskan. Yohanes Pembaptis, siapa dia? Dia bukan pendeta yang pengikutnya tuh ribuan, ratusan, bukan. Tapi Tuhan bilang di seluruh Israel enggak ada orang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara harus tahu bahwa tolak ukur dan cara ukurnya Tuhan itu berbeda dengan manusia. Apa yang menjadi definisi sukses bagi Tuhan dalam kehidupan kita itu mungkin beda dengan apa yang dunia itu berikan kepada saudara. Nah kalau saudara tahu di zaman itu saudara ya, dan sampai zaman ini juga, garam itu enggak pernah jadi sebuah hal yang mewah. Tapi saya kasih tahu, garam selalu menjadi hal yang sangat penting. Garam ini mungkin bukan komoditas yang eksotis seperti cengkeh, kayu manis, wool. Enggak. Garam ini komoditas yang sangat biasa, tapi sangat penting dan berharga. Nah sekarang saudara tepok-tepok sebelah kanannya, kirinya, saudara bilang gini, mau jadi penting, itu yang penting bukan hebat, tapi bermanfaat. Kasih tahu saudara, mau jadi penting, itu bukan jadi hebat, tapi jadi bermanfaat. Saudara jadi orang paling cerdas, paling pinter, ngerasa paling keren, paling hebat, paling kaya. Kalau sama sekali nggak bermanfaat buat orang-orang sekitar saudara, sorry saudara, saudara nggak penting. Malah ngerepotin biasanya saudara. Malah ngerepotin. Saudara jadi orang yang ranking 1 terus dari dulu. Saya ini sarjana master. Saya ini orang hebat. Tapi kalau nggak bermanfaat, sorry, nggak bisa dibilang penting. Saudara kalau ngerasa jadi orang papa yang paling, ini loh anakku mau mobil tak kasih, sekolah aku kasih yang paling mahal. Semua dia mau apa nih istriku belanja, aku kasih uang 100 juta, 200 juta. Tapi kalau anak istri saudara ditanyain apa manfaat papamu dan mereka nggak bisa jawab, sorry saudara nggak jadi seorang papa dan suami yang penting. Saudara bukan garam. Karena garam itu sebenarnya ada sesuatu yang ordinary, biasa. Saudara nggak harus jadi orang paling hebat di dunia, paling berprestasi di dunia. Tapi yang penting saudara itu menghidupi hidup saudara dengan nilai-nilai dan panggilan yang Tuhan kasih di dalam hidupmu. Sehingga saudara itu bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saudara. Dan orang-orang di sekitar saudara bisa merasakan Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat hidupmu. Jadi yang lebih utama, perhatikan ini ya. Nggak percaya, Antoni ini ngomong sembarangan gitu. Wah, yang hebat-hebat tersinggung sama saya. Nah ini saya kasih ayatnya saudara ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Jadi kalau mau marah, marahlah sama Lukas gitu ya. Bukan sama Antoni. Ini pada waktu awal-awal, kekristenan itu begitu meroket. Kalau sudah tahu ceritanya ya. Tuhan Yesus naik ke surga, lalu murid-murid itu berkumpul, tiba-tiba Roh Kudus turun dan mereka itu menerima tugas dan pengurapan untuk mulai melayani. Lalu tiba-tiba mereka ini menjadi sebuah movement yang luar biasa. Semua orang pada waktu itu di Roma begitu terusik dengan adanya pergerakan baru yang disebut dengan kekristenan ini. Nah lalu di Kisah Para Rasul 4 ayat 13, di klimaks-klimaksnya, pada waktu ini Petrus dan Yohanes, tengah-tengah mereka tuh berkhotbah di depan umum. Para orang-orang waktu itu Romawi dan para pemuka agama itu berkumpul di situ. Mereka melihat Petrus dan Yohanes. Perhatikan apa yang mereka tuh katakan di sini. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa, baca sama-sama, 1, 2, 3, keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Apa saudara? Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai, baca yang keras, pengikut Yesus. Jadi jangan sampai ada di tempat ini yang pakai alasan aku nih orang biasa, lulusan SMK,
lulusan SMA. Saya langsung salaman sama saudara, hebat saudara. Saudara sama dengan Yohanes dan Petrus. Justru disitulah nanti saudara akan lihat bagaimana kalau saudara menghidupi panggilan saudara sebagai garam dunia. Tuhan yang akan mempromosi saudara dan memuliakan saudara. Dan orang bisa heran melihat kehidupan saudara. Dan herannya ini bukan karena hal-hal yang aneh-aneh macam-macam saudara yang kita pikir. Herannya itu adalah karena mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara nangkep ini saudara? Saudara nangkep ini? Jadi yang lebih utama dan esensi itu bukan sekedar prestasi, kesuksesan, kekayaan, kehebatan. Melainkan cara hidup yang sedemikian rupa yang menunjukkan bahwa nilai Kristus itu lebih indah, mulia, dan berharga dari dunia ini. Menjadi garam dunia itu artinya saudara itu mempengaruhi dunia di mana saudara tinggal. Sehingga dunia saudara itu, rumah saudara, rumah tangga saudara, sekolah saudara, kantor saudara, pekerjaan saudara, gereja saudara, komunitas saudara. Itu bisa merasakan rasanya surga, itu lebih baik daripada rasanya dunia. Bisa ngerti saudara ya? Bisa ngerti ya? Kalau sekarang kan kebalik. Banyak kantor-kantor tuh yang tulisan Kristennya di mana-mana. Bosnya itu ngaku-ngaku Kristen, saya ini Kristen. Wah, karyawannya dipaksa persekutuan doa ini itu. Pertanyaannya itu adalah karyawan saudara merasakan nggak manisnya Kristus dan kerajaan sorga itu? Orang tua, anaknya paksa, kamu harus gini, harus doa pagi, harus baca firman, harus ini, harus itu. Pertanyaannya adalah anak-anakmu itu merasakan nggak manisnya Yesus, manisnya kerajaan sorga di dalam hidup saudara? Jangan-jangan saudara ya, karyawan kita, anak-anak kita itu malah enek sama Tuhan itu karena kita. Karena kita sekedar menjadi agama Kristen tapi kita nggak benar-benar berasa asin sebagai garam di dunia ini. Ini saya ngomong seperti ini tuh ini juga teguran dan reminder buat saya sendiri saudara. Yang berdiri di tempat ini. Bahwa kita harus fokus untuk menjadi asin. Karena itu adalah identitas kita. Saya kasih beberapa contoh ya saudara ya. Saya kasih beberapa contoh. Contoh kasus supaya kita semakin mengerti. Suatu hari saya pernah kebaktian di sebuah gereja besar. Ya, enggak di sini saudara, jauh di ujung dunia sana ya. Saya datang ke gereja itu tuh karena kebaktian Paskah. Wah, pada waktu kebaktian Paskah, wah kita merayakan salib Kristus. Nyetel video Passion of the Christ gitu ya. Wah, jemaatnya semua nangis-nangis. Lalu pada waktu selesai ibadah kita sama-sama terimalah berkat ini. Ya, kalian semua ini adalah duta-duta besar kerajaan Allah. Engkau adalah prince and princess of God. Amin, luar biasa. Pulang di parkiran saudara. Itu kan rame banget. Tiba-tiba terjadi sebuah chaos dan kekacauan yang luar biasa. Wah, pada nggak mau ngalah, wah ada desek-desekan, waduh nggak ada yang mau ngasih jalan, ruwet, ada yang buka jendela, pelotot-pelototan, berantem. Saya kasih tahu saudara, itu kerajaan surga, itu kingdom culture, omong kosong. Nggak usah kerajaan surga saudara, itu sama culture-nya orang Jepang aja kalah jauh. Saudara pernah ke Jepang? Tahu di sana orang ngantri itu begitu rapi? Bisa tahu waktunya ngasih gilirannya orang lain itu seperti apa, saudara tahu. Saya tinggal di Australia lama saudara ya, di sana kalau lagi macet nyetir, orangnya itu bisa gantian ngasih jalan. Supaya nggak teratur. Itu cuma budaya Jepang sama Australia. Nah kita sok-sokan ngaku duta besar kerajaan sorga. Kalau nggak asin, itu malah orang enek melihatnya saudara. Itu bukan memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Saudara bisa ngerti maksud saya ya? Di tengah-tengah dunia yang semakin dikuasai dosa dan hawa nafsu. Di mana perselingkuhan, perceraian itu makin umum. Sekarang orang cerai itu makin gampang, makin biasa. Enggak cocok sedikit cerai, kawin lagi. Tuhan berdaulat, Tuhan punya kasih karunia.
Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kekudusan itu jauh lebih memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati dalam hidup kita. Itu garam. Di tengah-tengah kantor saudara, di mana budaya korupsi, curang, mainin komisi, segala macam itu hal yang lumrah, biasa itu kerja, cari untung. Bagaimana kita ini bisa menunjukkan bahwa integritas dan kejujuran itu punya nilai dan makna yang jauh lebih besar daripada hidup kita karena kita ini bekerja untuk seorang Tuhan yang sejati. Gimana caranya orang itu bisa melihat itu? Itu garam. Di tengah-tengah budaya kerja dunia yang you get what you pay. Kamu gaji aku kecil, aku kerja sedikit. Kamu gaji aku ngepas, sorry bro, 9 to 5. 5 lebih 10 minutes, you pay me more. Gimana kita menunjukkan sebuah budaya yang Tuhan kita itu mengajarkan kalau kamu disuruh jalan 1 kilo, jalan 2 kilo. Kalau kamu disuruh kasih jubahmu, kasih semua yang kamu punya. Gimana caranya kita menunjukkan budaya kita itu secara value, secara nilai lebih besar dan lebih tinggi daripada budaya di dunia ini. Itu garam. Wah, sampai botol aja kepahitan sama saya, saudara. Di tengah-tengah budaya dunia yang mata balas mata, gigi ganti gigi. Kamu jahat sama aku, tak balas kamu 7 turunan. Bagaimana kita menunjukkan budaya surga yang mengajarkan kepada kita tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Karena itulah perintah dan teladan Raja dan Juru Selamat kita. Saya suka sekali tadi yang nonton di sini ya, suara gembalanya hari ini. Tadi Pak Gembala saya rasa bagus sekali. Dia bilang kan, di Kolose 4 ayat 16 itu Paulus pernah bilang, hendaklah hidup kita ini seperti diasinkan. Salted, with salt. Yang di situ salt itu artinya adalah karunia, kasih karunia. Bagaimana tadi Pak Gembala Senior, Pak Timotius Arifin bilang bahwa nilai tertinggi, kualitas tertinggi daripada kita pengikut Kristus itu adalah kasih karunia. Karena itu harga yang paling tinggi yang udah kita cicipi dari Juru Selamat kita. Itu yang harus dilihat orang-orang di luar sana. Bagaimana kita bisa mengampuni, bisa murah hati lebih daripada orang-orang dunia. Di tengah-tengah dunia yang begitu hopeless, makin susah untuk mencari sukacita dan pengharapan. Gimana kita ini bisa nunjukin iman yang penuh pengharapan meskipun bagi dunia seharusnya situasi itu udah gak ada pengharapan lagi. Itu loh saudara jadi garam. Sehingga orang itu ngelihat hidup kita tuh kayak ini rasa apa ini? Ini rasa yang dunia itu gak bisa kasih. Sebuah rasa manis dan sebuah rasa luar biasa yang aku gak bisa dapat selain daripada yang orang itu miliki. Itu jadi garam. Nah kita harus tahu gini, untuk jadi garam yang efektif, garam itu harus asin. Nah ini masalahnya. Kalau nggak asin, kalau rasanya itu nggak beda dengan makanan yang akan dibumbui garam itu, maka garam itu menjadi useless. Nah apa di sini artinya? Kok garam itu bisa kehilangan keasinan? Nah di dalam konteks budaya pada waktu itu, pada waktu Yesus itu cerita, cara bikin garam itu kayak gini saudara ya. Itu kan laut mati. Laut mati itu punya kandungan garam yang tinggi. Mereka ambil itu airnya, seret, oke, lalu diproses. Nah ada garam-garam yang pada waktu diambil dari laut mati itu ternyata terkontaminasi banyak dengan mineral-mineral yang lain. Oke, jadi di dalamnya itu ada campuran mineral lain sehingga rasanya itu nggak jadi asin lagi, tapi rasanya itu jadi nggak jelas saudara. Sehingga disebutkan dengan kata tawar. Nah dari sini kita bisa belajar satu hal. Jadi yang dimaksud Yesus dengan garam yang gak asin itu adalah apa? Garam yang rasanya terlalu sama dengan rasa dunia ini. Kalau cara rumah tangga kita, cara kerja kita, cara melayani kita, hidup berkomunitas kita sama dengan dunia ini. Bagaimana caranya dunia bisa merasakan asinnya kita? Oleh sebab itu, untuk menjadi garam di dunia, kita tutup poin yang kedua ini dengan perenungan ini. Kita harus terasa berbeda dari dunia ini. We have to taste different. Untuk kita bisa kasih flavor surga itu ke dunia ini. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita adalah seorang bos, kita adalah seorang majikan,
Apakah karyawan kita merasakan kita berbeda dari bos-bosnya yang lain yang dunia ini? Dan kalau kita ini adalah karyawan, kalau kita ini pekerja, apakah bos kita merasakan kita itu berbeda dengan karyawan-karyawan pada umumnya? Kalau kita ini adalah orang tua, apakah anak-anak kita itu merasakan sebuah rasa yang berbeda daripada orang tua di dunia yang lain? Kalau kita ini adalah tetangga, siapa di sini yang rumahnya di puncak gunung gak punya tetangga sama sekali, saudara ada? Gak ada ya. Kalau kita ini adalah seorang tetangga, apakah tetangga itu merasakan kita ini adalah tetangga yang berbeda daripada tetangga-tetangga yang lain? Dan finally, yang terakhir, sebagai gereja, apakah pada waktu orang masuk ke tempat ini, menjadi bagian di komunitas kita, orang merasakan ada sesuatu yang berbeda enggak dari dunia ini? Nah, saya tutup dengan ini, saudara. Saya punya waktu 15 menit ya, saya minta 15 menit. Saya tutup dengan ini. Here is why, inilah kenapa untuk menjadi garam itu sangat sulit bagi kita. Jadi kalau tadi saya ngomong panjang kayak gitu, jujur saudara ya, bukan berarti saya ini udah melakukan cuma itu dengan gampang. Bukan, saya pun masih struggle dengan itu. Dan mungkin saudara ada yang bilang, oke, teorinya tahu, tapi susah. Saya kasih tahu kenapa susah. Karena seringkali tanpa sadar, kita adalah seorang practical atheist. Apa maksudnya practical atheist itu? Wah, ini kok kayaknya susah sebenarnya ya. Practical atheist. Kalau ateis tahu ya artinya saudara ya. Orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, kalau saya tanya sama saudara, berapa banyak ateis di tempat ini? Yamin, pasti nggak ada yang angkat tangan. Benar nggak? Karena kita semua pasti dengan mulut kita itu mengaku kita percaya Tuhan. Tapi seringkali banyak orang yang mengaku mulutnya itu percaya dengan Tuhan, di dalam kehidupannya sehari-hari, mereka itu hidup sedemikian rupa seakan-akan Tuhan itu tidak ada dan Tuhan itu tidak berdampak dalam kehidupannya. Itu yang disebut dengan practical atheist. Charles Spurgeon pernah bilang seperti ini sorry kalau bahasa Inggris ya, karena saya copy paste saudara ya. Dan supaya kelihatan keren gitu ya, bahasa Inggris. Tapi saya bacakan buat saudara. Charles Spurgeon berkata seperti ini. Let me ask you, izinkan saya bertanya, pada hari ini ada berapa banyak ateis di rumah Tuhan pada pagi hari ini? Wah, menurut saya tidak ada seorang pun di antara saudara yang pasti terima kalau saya bilang saudara adalah ateis. Tetapi kalau kita hidup dari Senin pagi sampai Sabtu malam dengan cara yang sama seakan-akan tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, maka kita adalah seorang practical atheist. Bukan theological atau confessional atheist saudara ya, but you are practical atheist. Lalu Martin Luther King Jr. berkata seperti ini. The most dangerous type of atheism, sebuah jenis ateisme yang paling berbahaya di dalam dunia ini itu bukan theoretical atheism, bukan ateisme yang teori. Karena pasti semua orang ngakunya dia bukan ateis, apalagi di gereja. Tapi practical atheism. Ini adalah yang paling bahaya. Kenapa? Karena di dalam dunia bahkan di gereja itu penuh dengan orang-orang yang pay lip service kepada Tuhan tapi tidak life service. Saudara bisa ngerti ya? Jadi lip service kepada Tuhan tapi bukan life service. Dan akan ada selalu bahaya di mana kita ini seakan-akan kelihatannya di luar itu percaya sama Tuhan tetapi di dalam hati kita tidak. Kita bilang kita percaya dengan mulut kita bahwa kita percaya Tuhan, tapi kita menghidupi hidup kita seakan-akan dia enggak ada. Itu adalah bahaya yang paling besar yang mengancam iman kita. Ini adalah bahaya ateisme yang paling berbahaya. Kalau kita jujur di tempat ini, enggak usah angkat tangan, enggak usah ngomong saudara ya. Kalau kita jujur saudara ya, ini adalah problem kita semua. Termasuk seringkali bagi saya sendiri yang berdiri di depan ini. We confess God with our mouth, tapi seringkali dalam kehidupan kita, we practically living like an atheist. Nah pertanyaannya adalah gini, why? Kenapa? Kita tutup di sini, kenapa? Kalau saudara perhatikan tadi di katekismus ya saudara ya, maka saudara akan tahu suatu hari Tuhan Yesus itu pernah berkata seperti ini. Pada waktu itu dia ditanya oleh kaum Farisi, ya,
Jadi waktu itu Tuhan Yesus ditawur sama dua geng, ya, Farisi sama Saduki. Oke, Yang Saduki udah kalah ceritanya. Lalu yang Farisi sekarang, aku harus coba nih, cobain dia. Ditanya Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Kalau saudara tahu hukum Taurat itu banyak ya saudara ya. Bukan 10 perintah Allah doang loh. Kalau saudara baca itu imamat itu segala macam itu ulangan. Hukum Taurat itu banyak saudara ya. Nah kira-kira Om Farisi itu bilang seperti ini. Itu hukum kan banyak. Kalau aku nih boleh prioritas, mana hukum itu yang paling penting? Nah dia tuh nyoba ngetes Yesus itu dengan pertanyaan ini. Jawab Yesus kepadanya. Nah begini Tuhan Yesus itu menjawab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan perhatikan ini baik-baik. Dan hukum yang sama dengan itu, perhatikan kata sama ya. Sama dengan itu. Sama dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran dan jiwa kita. Yes, sama dengan itu. Ialah ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu baca kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dengan kata ini kalimat yang penting saudara ya. Karena yang dimaksud Yesus adalah gini. Kalau kamu mau taat semua hukum Taurat itu. Kalau kamu mau menghidupi semua yang Tuhan itu perintahkan di dalam hidupmu. Kalau kamu tuh mau taat Tuhan dengan sepenuh hati. Mau menghidupi panggilan Tuhan dengan segenap hati. Kuncinya adalah ini. Cuman ini aja. Di dalam hal ini itu semua perintah Allah, semua kehendak Allah, semua panggilan Allah itu bergantung di atasnya. Yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah kalau saya balik, dengan kata lain Yesus sedang berkata seperti ini. Kalau kamu gagal mentaati aku, dan kamu gagal untuk menghidupi hidup sesuai dengan panggilanku, maka kamu juga tahu bahwa problemnya adalah di kedua hal ini. Yaitu kamu tidak mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kamu tidak mengasihi sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kenapa problemnya ini saudara? Kalau katanya di situ, kan kasihilah Tuhan dan sesama kan. Kalau kata dua itu saudara ya, kita ganti semuanya itu dengan kata yang terakhir yaitu dirimu sendiri. Maka perintah ini jadi gampang. Saya bacain ya. Kasihilah dirimu sendiri dengan segenap hatimu, pikiranmu, kekuatanmu. Dan kasihilah dirimu sendiri. Gak usah mengasihi orang lain. Gampang gak saudara? Bisa taat langsung? Bisa taat langsung? That's exactly the problem. Jadi dengan kata lain Yesus sedang ngasih tahu kepada kita. Tahu alasannya kamu gak bisa hidup sesuai dengan perintahku. Kamu gak mengasihi aku, kamu gak mengasihi sesamamu. Kamu tahu sebabnya kenapa kamu sulit mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu. Karena kamu hanya mengasihi dirimu sendiri. Lebih daripada Tuhan dan lebih daripada sesamamu. Nah ternyata alasan kita ini males di kerjaan, kita ini korupsi di kerjaan, jadi pasangan atau ortu yang kurang baik, mundur dari pelayanan, gak bisa jadi garam dunia, itu ternyata kalau Yesus bisa simpulkan adalah karena hati kita lebih fokus kepada diri kita sendiri daripada mengasihi Allah dan sesama. Mari kita renungkan ini sejenak. Nah ternyata para rasul pun itu mengalami hal yang sama. Pada waktu mereka itu merintis gereja mula-mula saudara. Kita kasih dua contoh ya. Saya kasih dua contoh dari Petrus dan Paulus. Suatu hari Paulus pernah mengalami di gereja yang paling bermasalah yang dia pernah rintis. Yaitu namanya Korintus saudara ya. Nah di Korintus ini Paulus menulis surat seperti ini. 1 Korintus 3, 18-19. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat di dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecedikannya. Jadi masalah yang Paulus hadapi itu adalah seperti ini. Paulus merintis gereja, banyak orang-orang itu yang baru bertobat di Korintus. Ya. Namun yang terjadi adalah gini, mereka jadi orang Kristen, yes. Mereka bergereja, yes. Mereka melayani Tuhan, yes. Tapi hikmat mereka yang dipakai itu masih hikmat dunia. Jadi masih nipu kayak orang dunia, cara kerjanya kayak orang dunia,
masih berhubungan seksual itu seperti orang dunia, masih dipenuhi hawa nafsu dunia, masih ada penyembahan berhala di dalamnya. Sehingga Paulus itu marah. Paulus itu bilang, kamu jangan nipu dirimu sendiri. Kamu nggak bisa jadi orang Kristen, jadi pengikut Kristus, tapi masih pakai hikmat dunia. Oke? Itu pergumulannya Paulus. Nah pergumulannya Petrus mirip-mirip saudara. Serupa tapi tak sama. Petrus berkata seperti ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi dengan kata lain problemnya Petrus ini adalah gini, banyak orang yang pada waktu itu mengaku sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah ikut Kristus, tapi masih hidup sama seperti pada waktu dulu belum bertobat. Mirip-mirip ya sama kita sekarang ya. Jadi senggol kanan kirinya, ya kita nggak parah-parah banget ya, masih sama. Kayak gerejanya Petrus sama Paulus. Nah sekarang kita baik-baik, perhatikan baik-baik saudara. Nah sekarang kita baik-baik, apa solusinya? Menghadapi pergumulan ini, menghadapi problem ini, apa solusi dari Petrus dan Paulus terhadap gereja di Korintus dan terhadap gereja yang Petrus dirintis? Perhatikan baik-baik solusinya. Yang pertama Paulus berkata seperti ini, sebab aku, ini di tengah-tengah tadi loh ya saudara ya, di tengah-tengah masalah, kepelikan, waduh jemaatnya tuh masih kayak orang dunia, masih banyak penyembahan berhala dan lain-lain. Caranya bukan Paulus tuh marah-marah, bikin KKR ini, bikin KKR itu, panggil ini, panggil itu, enggak. Perhatikan baik-baik caranya. Paulus berkata seperti ini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Jadi enggak ada informasi yang lain, enggak ada topik pengajaran yang lain, enggak ada tema yang lain. Selain daripada Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Bagaimana dengan Petrus? Setelah menghadapi semuanya itu, nasihat yang Petrus kasih kepada jemaatnya adalah gini, sebab kamu tahu. Bukan kamu cari tahu, kamu tuh sudah tahu. Kamu cuman harus lebih mengerti dan ingat apa yang kamu tuh sudah tahu. Yaitu apa? Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah ini yang penting lagi nih, yang paling bawah kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Baca ikrar sama-sama, 1, 2, 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap. Kebaikan Tuhan di situ saya ganti kata garam itu. Jadi di semua problem pastoral yang Petrus dan Paulus itu hadapi, yang sama seperti kita sekarang, yaitu problemnya adalah orang-orang Kristen yang adalah garam dunia tapi tidak asin. Solusinya itu adalah satu, Injil Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, baik Petrus maupun Paulus, mereka berkata seperti ini. Alasan kita sulit untuk mengasihi, mengampuni, melayani sesama kita. Alasan untuk kita ini sulit untuk memenuhi panggilan Tuhan. Alasan untuk kita ini tidak bisa menjadi garam di dunia ini adalah kita lupa atau belum benar-benar memahami kedalaman Injil yang sudah menyelamatkan kita. Kita lupa kita ini siapa. Kita lupa bahwa kita ini telah ditebus, Yesus Kristus telah mati dan bangkit bagi kita yang adalah orang-orang berdosa yang harusnya menjadi sampah dunia. Tapi Yesus mati menjadikan kita miliknya yang berharga untuk kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Jadi kalau saudara hari ini, firman kita hari ini tentang garam dunia itu menjadi sesuatu yang mengintimidasi saudara. Lalu saudara bilang, kok aku masih gak bisa ya seperti itu, kok aku sulit ya seperti itu.
Solusinya simple. Saudara hanya perlu untuk lebih mengenal dengan dalam salib Yesus Kristus. Apa yang Kristus sudah lakukan di dalam diri saudara? Bagaimana dia telah mati, tergantung di atas kayu salib, bangkit bagi saudara. Itu harus saudara benar-benar pahami sampai menjadi sebuah yang nyata, yang mendorong hati saudara. Untuk saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan melayani sesamamu manusia sendiri. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya tutup dengan ayat ini. Kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Perhatikan kata kecap dan lihat ya saudara ya. Kecap dan lihat. Kalau saya boleh tambahin sedikit. Kecaplah garam itu. Bagaimana garam yang sejati ini sudah turun ke dunia. Dihancurkan, dilarutkan supaya kita semua ini bisa diawetkan, dilindungi, diselamatkan untuk kita bisa menjadi garam seperti dia. Bagaimana kita yang seharusnya ini mati dan busuk oleh dosa, tapi garam itu yang sudah menyelamatkan kita. Membuat kita yang adalah sampah-sampah dunia menjadi asin, untuk kita juga bisa menjadi garam bagi dunia ini. Dan lihatlah terang itu, terang yang sudah turun ke dalam kegelapan dan menerangi hidupmu. Kecap dan lihat itu, terus sampai itu menjadi sebuah kebenaran yang menggetarkan hatimu, merubah hidupmu. Betapa baiknya Tuhan itu. Dan hidupilah kebaikan itu untuk melayani dia dan sesamamu dimanapun kau berada untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.